warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Anissa Dau, mahasiswa Fakultas Syariah semester 5 dari Prodi Ahwal Aksasiyah. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik panitra dan jurusita, yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah atau perkuliahan kepanitraan dan jurusita. Oke? Kita akan langsung saja. Nah, jadi sumbernya ini adalah berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122/MA/SK/Romawi 7/2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita. Jadi dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mencakup semua kode etik, apa-apa saja yang harus ditaati oleh panitra dan jurusita. Oke, jadi kita langsung saja. Kita mulai dari pasal 1, yaitu ketentuan umum. Poin satunya adalah yang dimaksud dengan kode etik panitra dan jurusita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap panitra dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan. Jadi ini sangat wajib untuk ditaati oleh panitra dan jurusita. Poin yang kedua adalah yang dimaksud dengan panitra ini. Nah, pengertian panitra adalah maksudnya yang dimaksud dengan panitra di dalam keputusan ini, yang masuk dan harus menaati kode etik dalam keputusan ini adalah kepala panitra militer, wakil panitra, panitra muda, dan panitra pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Poin yang ketiga, yang dimaksud dengan jurusita ialah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau untuk jurusita itu hanya ada di 3 pengadilan, karena di pengadilan militer itu tidak ada jurusita. Oke. Dan yang keempat, poin yang keempat yaitu asas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib dijunjung tinggi oleh panitra dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang kelima adalah organisasi IPASPI adalah organisasi Ikatan Panitra Sekretaris Pengadilan Indonesia. Nah, yang poin keenam atau yang terakhir dari pasal 1 adalah panitra dan jurusita berada di bawah organisasi IPASPI yang tadi. Oke, itu adalah ketentuan umum. Kita masuk ke pasal yang kedua, yaitu maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan dari kode etik panitra dan jurusita ini dibuat yaitu untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitra dan jurusita yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah maksud dan tujuan dari dibuatnya kode etik ini. Nah, pasal yang ketiga yaitu adalah sikap panitra dan jurusita dalam melaksanakan tugas. Jadi kita sudah masuk ke kode etiknya. Dimulai dari pasal 3, itu ada 3 poin, teman-teman. Jadi yang pertama adalah panitra dan jurusita wajib melayani masyarakat. Di pasal 3 itu ada 6 poin yang dalam melaksanakan tugas. Jadi ada 6 poin, bukan 3. Yang pertama, panitra dan jurusita itu wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima, yaitu sopan, teliti, dan sungguh-sungguh, serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan, dan menjaga serta menimbulkan kepercayaan para masyarakat pencari keadilan. Poin yang kedua, panitra wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan. Poin ketiga,
panitra dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela. Terus poin yang keempat, yaitu panitra dan jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termaksud penuntut umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa. Jadi seorang panitra itu harus menaati kode etik yang mana dia tidak boleh berpihak kepada salah satu atau berat sebelah. Seperti itulah. Nah, poin yang kelima, panitra dilarang dalam membocorkan hasil musyawarah atau konsep putusan kepada siapapun. Poin yang terakhir, yaitu jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian relas atau panggilan maupun pemberitahuan. Oke. Nah, kita masuk ke pasal keempat. Pasal keempat itu membahas tentang sikap panitra dan jurusita dalam persidangan. Oke. Poin pertama, panitra wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara. Poin kedua, panitra wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan. Ketiga, panitra dilarang mengaktifkan handphone atau telepon seluler selama persidangan berlangsung, atau jungto dari pasal 3 ayat 2 tadi. Yang keempat, panitra dilarang mengantuk atau tidur. Jadi ingat teman-teman, dilarang mengantuk dan tidur selama persidangan berlangsung. Jadi yang suka mengantuk dilarang tidur. Oke, lanjut. Itu adalah sikap panitra dan jurusita dalam persidangan. Yang kelima atau pasal yang kelima. Pasal yang kelima dari kode etik ini adalah sikap panitra dan jurusita di luar persidangan. Nah, bagaimana sikap mereka? Bagaimana panitra dan jurusita harus bersikap di luar persidangan? Pertama, panitra dan jurusita itu dilarang menjadi penasihat hukum. Itu adalah tugas advokat ya. Oke, lanjut. Panitra dan jurusita dilarang menjadi penasihat hukum baik langsung atau tidak langsung, kecuali diatur dalam undang-undang. Jungto pasal 36 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Yang kedua, panitra dan jurusita itu dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan pengadilan atau majelis hakim. Ketiga, panitra dilarang membawa berkas perkara keluar kantor kecuali atas izin ketua pengadilan atau ketua majelis. Dan yang keempat, panitra dan jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan, dan tempat prostitusi kecuali dalam pelaksanaan tugas. Sangat dilarang ya teman-teman. Selanjutnya, pasal 6. Sikap panitra dan jurusita dalam kedinasan. Poin pertama, panitra dan jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Poin kedua, panitra dan jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Poin ketiga adalah panitra sebagai panitra ini sebagai pimpinan kepanitraan pengadilan di dalam menjalankan tugasnya tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, terus bijaksana, berilmu, sabar, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas. Ya, itu adalah syarat-syarat sebagai seorang panitra. Dan poin keempat, demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, panitra dan jurusita ini wajib menaati dan meningkatkan 3 tertib, yaitu yang pertama adalah tertib administrasi, yang kedua
tertib perkantoran, dan yang ketiga adalah tertib jam kerja. Jadi dalam kata lain harus disiplin. Oke. Kita masuk ke pasal selanjutnya, pasal 7. Sikap terhadap sesama. Poin yang pertama, panitra dan jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepanitraan dan pejabat peradilan lainnya. Yang kedua, panitra dan jurusita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan. Yang ketiga, panitra dan jurusita ini wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria, dan bertanggung jawab. Pasal 8. Pasal selanjutnya yaitu membahas tentang sikap terhadap bawahan. Poin pertama, panitra wajib memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan. Yang kedua adalah panitra wajib membina atau membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Pasal 9. Sikap panitra dan jurusita di luar kedinasan. Ada 2 poin. Yang pertama adalah panitra dan jurusita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga. Dan yang kedua adalah panitra dan jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kemudian pasal 10 membahas tentang sanksi. Teman-teman, jadi ada 2 poin di sini. Poin yang pertama adalah kode etik ini mengikat secara hukum kepada panitra dan jurusita di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin kedua, panitra dan jurusita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu diberi hak membela diri di hadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitra dan Jurusita. Pasal 11. Dewan Kehormatan Panitra dan Jurusita. Susunan Dewan Kehormatan Panitra dan Jurusita ini terdiri dari 5 orang, yaitu pertama, 1 orang pejabat dan direktorat jenderal yang bersangkutan. Kedua, 1 orang pejabat dari Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga, ada 2 orang pengurus IPASPI Pusat. Dan yang keempat, ada 1 orang pengurus IPASPI daerah. Pasal 12. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan yang tadi. Yang pertama adalah Dewan Kehormatan Panitra Jurusita mempunyai tugas mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri panitra dan jurusita yang akan dijatuhi hukuman. Dan Dewan Kehormatan Panitra dan Jurusita ini memiliki wewenang pertama, memanggil panitra dan jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman. Dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi pada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil Majelis Kehormatan Panitra dan Jurusita. Ya, demikianlah kode etik panitra dan jurusita yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung nomor 1122 garing KMA garing SK garing angka 7 garing 2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita. Ya, kemudian teman-teman, ada perbedaan dari panitra dan jurusitanya ini menurut kode etik mereka. Nah, yang pertama, jurusita ini tugasnya itu di lapangan sehingga jarang berada di pengadilan. Dia yang memanggil para pihak yang berperkara agar dapat hadir di tanggal sidang. Nah, juga melaksanakan peraturan hakim dan melaksanakan perintah penyitaan dalam arti mengawasi dan bertanggung jawab dalam proses tersebut. Sedangkan kalau panitra ini
dia tugasnya lebih ke untuk membantu hakim dalam berperkara. Jadi perbedaan signifikan itu adalah kalau jurusita dia lebih pekerjaan ke lapangan, atau ya menjadi jurusita itu lebih ke lapangan. Nah, kalau seorang panitra itu di pengadilan atau dalam hal berperkara. Nah, kita juga bisa melihat, teman-teman juga bisa melihat dalam pasal 4 kode etik yang tadi itu ada sikap panitra dan jurusita dalam persidangan. Nah, dari keempat poin yang dijelaskan dalam pasal itu hanya bagaimana panitra bersikap dalam persidangan, tidak ada menjelaskan tentang jurusita seperti itu. Jadi hanya diatur bagaimana panitra, karena hanya panitra yang beracara atau membantu hakim dalam berperkara. Tetapi kalau berperkara. Tetapi kalau jurusita itu lebih ke lapangan, teknisnya bagaimana. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dari kode etiknya ada yang tidak semua kode etik ini harus ditaati oleh panitra ataupun jurusita, karena ada yang ditujukan untuk panitra, ada juga yang untuk jurusita, teman-teman. Kalau tidak salah seperti itu. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi, kita sama-sama belajar, teman-teman. Ya, seperti itulah. Nah, kalau persamaan dari panitra dan jurusita ini tuh sederhana saja sih, teman-teman. Jurusita dan panitra ini adalah sama-sama memiliki jabatan fungsional, jadi memiliki tugas dan jabatan mereka masing-masing di pengadilan, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah yaitu mereka mempunyai perbedaan dan persamaan masing-masing. Teman-teman bisa melihat dari kode etik yang tercantum tadi, saya rasa sudah sangat jelas ya. Nah, terima kasih karena telah menonton video saya ini. Video ini ditujukan untuk tugas dari mata kuliah kepanitraan dan jurusita. Nah, apabila ada kesalahan, teman-teman merasa ini tidak cocok, ini masih salah, tolong sekali di komen untuk diberi penjelasan. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.